Setelah makan menggosok gigi, gigi bersih nan putih pula. Jangan pelit untuk berbagi, membantu sesama bonus pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di video kali ini aku tuh masih bisa ya untuk share aktivitas dan kegiatan aku lagi. Seperti biasa sih, kegiatan seputaran ibu rumah tangga, nggak jauh-jauh dari yang namanya itu beberes, bebersih gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, kegiatannya sama, tapi semangatnya juga harus lebih bersemangat dari hari-hari biasanya. Pokoknya setiap hari kita itu harus selalu bersemangat ya teman-teman, walaupun kegiatan kita ya itu aja. Nah, di sini aku awali dulu dengan aku tuh beberes dapur aku ya teman-teman, bersih-bersih dapur. Pokoknya pagi-pagi itu aku itu nggak harus sih teman-teman, harus bersih-bersih dari depan dulu, enggak ya. Kadang itu aku kayak nyambi-nyambi gitu ya teman-teman. Misalnya sambil nungguin pakaian dikeringkan di mesin cuci, aku juga nyambi buat bersih-bersih di dapur gitu. Mana yang bisa cepet dijangkau aja sih kalau aku. Kan ada juga ya orang itu ya misalnya kalau bebersih itu sukanya dari depan dulu gitu ya. Nah, kalau aku sih tergantung aja mana yang bisa disempet-sempetin, mana yang bisa dipegang dulu. Nah, di sini aku lanjut aja buat ngejemurin pakaian ya, karena memang tadi pas aku habis bersih-bersih itu tuh pas bersih-bersih di dapur ya, itu tuh aku lagi nungguin pakaian aku lagi dikeringkan di mesin cuci. Jadinya sekarang pakaian aku kan udah beres aku keringkan, dapur juga udah bersih, udah rapi. Di sini aku lanjut aja deh buat ngejemurin pakaian. Kalau cuaca sih nggak perlu yang terlalu dijelasin banget ya teman-teman. Aku yakin cuaca di tempat aku tuh sama kayak kalian, nggak bisa ditebak. Dan juga cuacanya itu terkadang sering juga PHP. Kadang pagi panas, siang malah hujan deras gitu ya. Yang bikin serem itu terkadang itu hujan angin ya teman-teman. Bener banget nggak sih? Kalau menurut aku sih bener ya. Karena memang kalau udah hujan angin itu Masya Allah, bener-bener deh teman-teman bikin kayak takut gitu ya. Di tempat kalian itu juga sering hujan angin atau enggak sih teman-teman? Kalau di tempat aku itu sering banget ya. Terkadang itu kalau misalnya hujan angin itu udah datang, menurut aku tuh rada serem gitu ya teman-teman. Kayak dedaunan semua itu pada beterbangan, sampah-sampah pada beterbangan gitu ya. Dan kadang itu kayak batang-batang pohon-pohon gitu pada tumbang, dan itu kayak bener-bener bikin serem sih. Nah, di sini tuh anak-anak seperti biasa ya, mereka tuh selalu jadi mandor bundanya, tapi ya gitu nggak bisa keluar. Nah, lanjut ya teman-teman. Tadi setelah aku jemur pakaian, aku itu didatangi sama kakak ipar aku gitu ya ke rumah, dan akhirnya aku ngajakin kakak ipar aku buat ngerujak bareng gitu ya. Jadi di sini tuh kami lagi ngambilin mangga gitu sih teman-teman, nggak banyak sih mangganya. Ini tuh mangganya yang dekat rumah aja, diambil yang dekat rumah kakak ipar aku. Oke, lanjut di sini tuh kami mempersiapkan bahan-bahan rujaknya ya teman-teman. Maaf ya nggak bisa dibikinin suara sound aslinya, karena kalau pakai sound suara asli Masya Allah itu panjang banget durasinya gitu teman-teman. Jadi sini aku nggak bikin sound suara aslinya gitu ya. Ya nggak apa-apa lah ya teman-teman. Ditambah lagi juga di sini anak-anak Masya Allah berisik banget. Nah, ini tuh adalah kakak ipar aku ya teman-teman, kakak dari suami aku. Kalau yang satu lagi tadi itu adalah istri dari abang suamiku ya teman-teman, ya kakak iparku juga sih. Nah, yang sering temenin aku kayak masak-masak bareng itu yang pakai jilbab dongker ya teman-teman, atau yang pakai baju hijau. Di sini tuh kami ngerujaknya itu buahnya itu nggak terlalu banyak macam sih teman-teman, karena memang rujakannya ini tuh dadakan dan nyari-nyari buah itu nggak ada gitu ya. Adanya cuman mangga ini, terus ada pepaya. Tadi juga pepayanya minta sama tetangga gitu, karena pepaya aku lagi nggak ada buahnya. Dan juga tadi itu ada jambu sedikit, itu tuh juga minta sama tetangga yang di depan rumah ya teman-teman. Tuh buah jambunya sebenarnya belum gede-gede banget, tapi ya karena memang pengen banget gitu ya ngerujak bareng-bareng gitu ya. Makanya ya udahlah tadi tuh ya dipilihin aja yang udah agak besar-besar sedikit untuk si jambunya. Pengennya sih kalau ngerujak gini buahnya itu banyak macem ya teman-teman, kayak ada nanas gitu ya, kayaknya seger banget gitu ya. Tapi ya gitu deh, kalau misalnya direncanain malah terkadang itu tuh suka nggak jadi-jadi. Jadi kalau misalnya kadang kayak ngerujak gini tuh mending dadakan, itu pasti bakalan jadi gitu.
Ini tuh aku ngerujak di warung kakak ipar aku ya teman-teman. Jadi kakak ipar aku tuh udah beberapa waktu ini tuh nggak jualan karena memang kemarin beliau itu sakit. Untuk kalian yang udah ngikutin video aku gitu ya, kemarin tuh kan aku bilang kakak ipar aku sempat masuk rumah sakit ya. Itu tuh yang pakai baju warna hijau ya teman-teman, karena kan dia yang jualan gitu ya. Nah semenjak sakit dia itu tuh nggak jualan dulu gitu ya. Dia itu pemulihan dulu, dia itu pengen bener-bener pulih gitu ya. Dan insya Allah nanti mulai jualan itu ya mungkin habis-habis tahun baru lah gitu. Oke, singkat cerita ya teman-teman, di sini tuh kami udah langsung aja buat makan rujaknya, yang itu bener-bener pedes banget karena cabenya itu lumayan banyak gitu ya. Dan cabenya ini tuh adalah cabai rawit yang dipanen kakak iparku di belakang rumahnya gitu ya teman-teman. Dan itu kayak bener-bener sedep banget gitu ya, sampai sampai kepedesan, tapi dia itu enak banget gitu ya. Apalagi kayak disambi ngobrol-ngobrol, itu kayak bener-bener seru banget sih menurut aku ya teman-teman. Dan jarang-jarang gitu ya bisa kayak gini. Nah kalau anak-anak itu tuh dikasihnya itu buah pepaya ya teman-teman. Jadi mereka itu biar ikut rujakan juga, tapi dikasihnya itu cuma buah pepaya karena kan ini pedas dan mereka nggak bakalan bisa makan. Dan takutnya tuh kalau dikasih pun gitu ya, takutnya itu nanti malah diare, karena kan kalau ngerujak ini kan cabenya itu cabai mentah gitu ya. Di sini kami aja sih teman-teman yang ngerujak gitu ya, karena memang ya cuman kami aja gitu. Itu ada juga anak kakak ipar aku ya, dia itu hobi banget makan teman-teman, makanya badannya bongsor kayak gitu ya. Dan di sini juga si Twin itu sebenarnya pengen nyobain juga nyelupin pepayanya itu di dalam baskom yang ada rujak itu ya. Cuman ya aku larang karena kan itu pedes banget ya teman-teman. Sedangkan aku aja itu kepedesan banget gitu ya. Apalagi kalau anak-anak malah nanti tuh berbahaya gitu. Sampai keringetan rasanya teman-teman yang rujakan ini. Pokoknya masya Allah itu sedep banget, apalagi dimakan rame-rame kayak gini tuh ya, sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Kayak pokoknya ini tuh seru banget sih menurut aku, dan bener-bener kayak enak aja gitu ya, walaupun cuma buahnya itu seadanya, tapi ini tuh kayak bener-bener seger dan bener-bener menyenangkan. Rujakan dan kumpul-kumpul kayak gini tuh juga jadi sekalian kayak pemupuk tali silaturahmi, dan jadi kayak lebih akrab gitu ya teman-teman antara aku dan juga ipar-ipar aku ya. Walaupun kami tuh jarang juga gitu ya untuk saling ketemu gitu ya, saling kumpul gitu, tapi kumpul sesekali kayak gini aja sih lebih seru aja. Gantian. Pedas ini. Mana Lydia anak tadi? Lydia ya. Lo di kode ya. Tidak dipelajari dulu lah. Mana kucing? Aku masak enggak? Tengah. Oke deh teman-teman, lanjut ke aktivitas aku lagi ya. Tadi udah beres aku itu ngerujak barengan sama kakak ipar aku. Di sini aku lanjut ke rumah dan aku itu mau lanjutin kerjaan aku ya, yang tadi tuh nggak sempet aku kerjain karena udah keburu diajakin sama kakak ipar aku ngerujak gitu ya. Jadi pas sampai di rumah langsung deh aku tuh gercep buat ngerjain kerjaan rumah. Nah ini tuh ya aku lagi nguras bak karena memang airnya itu udah tinggal sedikit dan lantainya itu udah mulai banyak pasirnya gitu ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh rada-rada mager gitu ya teman-teman kalau nguras bak ini, karena kalau misalnya aku yang nguras bak ini tuh nggak terlalu bersih aku nyikatnya karena capek banget. Tapi kalau pak suami yang sikat ini tuh bener-bener bersih dan kinclong ya teman-teman baknya. Ya udahlah nggak apa-apa. Di sini seadanya aja aku nyikat-nyikatnya karena beneran deh nggak kuat banget, tangan aku capek banget gitu ya. Jadi di sini tuh aku sikat-sikatnya itu ya seadanya aja. Kalau biasanya pak suami yang sikat-sikat, mungkin karena tenaganya beda ya teman-teman, kayak bener-bener bersih banget gitu ya, kayak bener-bener mengkilat kayaknya ini ya si bak mandi ini gitu ya. Jadi kayak bener-bener enak pas buat diisi air. Tapi ya beneran deh ini tuh bener-bener bikin capek ya teman-teman, apalagi nyikatnya itu pakai sikat yang kayak yang aku pakai ini ya teman-teman, tuh kayak bener-bener bikin capek banget. Dan juga kadang itu tangan itu suka kegesek gitu ya ke lantai, dan itu kayak bener-bener sakit sih.
We talk on the phone every. Mungkin kalian itu bertanya-tanya ya, kenapa kok nggak dibikin lubang aja bun, kayak gitu ya teman-teman. Karena memang dari dulu awal aku pindah ke rumah ini kan memang bak ini kayak gini ya teman-teman, nggak ada lubangnya. Jadi pak suami pun males gitu ya buat ngasih lubang kayak gitu. Jadi ya udahlah terpaksa dikurasin kayak gini ya, nggak apa-apa lah ya teman-teman. Nah di sini setelah selesai aku nguras-nguras tadi, di sini tuh aku mau bilas-bilas untuk baknya, nanti dikuras lagi. Pokoknya kayak gini aja sih teman-teman sampai bener-bener bersih. Kalau misalnya bisa 2 kali aja itu bersih ya nanti langsung diisi air. Tapi kalau enggak ya tergantung ya teman-teman keadaan airnya itu udah bening lagi pas di siram-siram gitu atau enggak gitu. Kalau misalnya masih keruh ya tetap aja harus dikuras-kurasin terus sampai airnya itu bening. Nah ini udah beres aja ya teman-teman, aku itu sikat-sikatinnya kayak gini aja. Maaf kalau nggak terlalu bersih karena seperti yang aku bilang capek banget. Kalau air di tempat aku itu jernih banget ya teman-teman. Kemarin ada yang bilang, bun airnya itu nggak berkapur ya, kenapa nggak pernah disaring gitu. Alhamdulillah nggak berkapur sama sekali ya teman-teman. Alhamdulillah airnya ini tuh bener-bener bersih dan juga jernih. Nah lanjut, di sini aku juga mau bilas-bilasin piring. Jadi nanti itu kan mau cuci piring gitu ya. Nah mumpung lagi ngidupin air kayak gini, sekalian aja aku bilas-bilasin dulu biar pas nanti nyuci piring udah nggak ada sampah-sampahnya, udah nggak ada kotor-kotorannya gitu ya. Jadi kayak lebih enak aja nyuci piringnya itu. Pokoknya kalau udah ngidupin air kayak gini tuh enak ya teman-teman, mau beraktivitas yang berurusan dengan air kayak bener-bener enak gitu ya. Pokoknya apalagi airnya ini tuh kan besar gitu ya, air dari selang ini ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener leluasa aja rasanya mau menggunakan airnya. Air di tempat aku ini tuh kalau misalnya awal-awal dicolokin dia itu tuh rada berpasir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pas awal-awal dicolokin itu harus dibiarin dulu lah airnya itu beberapa saat baru ditampung gitu ya. Kalau enggak dia itu bakalan berpasir. Makanya kalau misalnya aku ngisi air yang untuk di dalam ember yang besar di samping aku itu ya, itu biasanya setelah aku ngisi air bak gitu kan teman-teman, kan udah rada lama tuh ya, biar airnya itu yang keluar untuk di ember itu benar-benar bersih dan gak ada pasirnya. Karena kan itu dipakai buat masak, buat minum, buat sholat gitu ya teman-teman. Kalau misalnya aku ngerebus air itu biasanya aku ngambil air yang di dalam ember besar itu. Kalau misalnya buat wudhu juga ngambil air dari situ. Pokoknya kalian bantu doa aja ya teman-teman. Semoga nanti ketika aku itu habis renov dapur gitu ya, aku tuh bisa beli tangki air, jadinya bisa punya wastafel gitu ya. Pokoknya itu tuh salah satu keinginan aku banget sih teman-teman. Cuman ya tetap ya kita itu menyesuaikan juga dengan keadaan budget gitu ya. Kalau misalnya nggak ada ya nggak maksa gitu. Pokoknya kalian bantu-bantu doa aja ya teman-teman. Oh iya aku tuh share-share kayak gini, aku ngasih tahu pengen renov gitu, nggak ada sedikit pun bermaksud pamer atau ria atau segala macam ya teman-teman. Cuman aku tuh ingin juga sih sekalian gitu ya memotivasi kalian yang mungkin saat itu belum punya rumah, semangat nabung juga buat bikin rumah atau beli tanah atau buat kredit rumah gitu ya. Nah untuk kalian yang udah punya rumah tapi rumahnya itu masih jauh dari kata bagus gitu ya, semoga juga semangat nabung buat renovasi gitu ya teman-teman. Ya memang sih teman-teman kita udah bersyukur punya rumah yang kayak kita punya gitu ya. Tapi kan sebagai manusia terkadang itu kan kita pengen mendapatkan atau mencapai hal yang lebih gitu ya. Kayak aku saat ini udah punya rumah kayu gitu, tapi aku pengen rumahnya dijadiin bata. Itu kan hal yang manusiawi ya teman-teman. Makanya untuk kalian itu yang saat ini lagi berjuang untuk punya rumah, aku doakan semoga bisa punya rumah sendiri. Dan semoga juga untuk yang lagi berencana renovasi juga, semoga dananya juga cepat terkumpul, amin. Pokoknya kita semua itu harus saling mendoakan dalam hal yang kebaikan ya teman-teman. Oke, alhamdulillah di sini tuh aku udah beres buat nyuci piring. Lanjut aja di sini tuh aku bilas-bilasin tempat sabunnya. Pokoknya lantainya juga disiram-siram gitu ya. Nah, di sini tuh aku siram-siram aja sih, nggak aku sikat-sikat ya teman-teman untuk lantainya karena ya capek juga gitu ya. Nah, lanjut di sini tuh aku mau ngisi air juga untuk yang di dalam ember ini ya teman-teman. Itu sebenarnya yang di bawah ember itu juga udah kotor gitu ya, tapi ya udahlah nggak apa-apa, lain kali aja aku sikat. Dan ini dia airnya ya teman-teman, bener-bener bersih banget dan jernih banget kan teman-teman untuk airnya itu. Alhamdulillah deh pokoknya ya. Jadi kayak bener-bener enak aja, nggak perlu disaring-saring lagi.
there's not much to do when all I can is thinking about you. Nah, airnya udah penuh di sini, langsung aja aku itu tutup, tapi ternyata ini tuh kepenuhan gitu ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku itu keluarkan dulu airnya sedikit, dan terakhir di sini tuh aku mau cuci sepatu ya. Ini tuh sepatu yang kemarin tuh dipakai buat ke Pekanbaru itu ya teman-teman, belum sempat buat aku cuci gitu ya. Mager banget sih kemarin itu, dan baru sempet itu dicucinya itu sekarang. Maaf ya teman-teman, jangan ditiru kemalasan aku. Terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan membuat kalian tuh jadi kembali bersemangat. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa ya untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.